Oke, teman-teman kita mulai. Boleh lihat dan kalau pace-nya sudah agak slow, sudah agak ngantuk, tolong boleh silahkan ditulis di chat. Kita break sebentar, 2-3 menit, mungkin karena break. Feel free. Saya share ini audionya masuk. Mungkin bisa dicoba dulu, Bapak. Tadi sudah mulai sih. Berarti audio. Ini masuk gak? Masuk. Semua masuk ya? Ya, masuk, Pak. Oke, baik. Saya ulang izin. Oke, em, teman-teman, saya cerita sedikit. 10 tahun lalu gitu ya, saya ngeliat ada satu group of ladies. Mungkin satu group of ladies yang kira-kira seumuran dengan umur teman-teman nih. Satu grup pemudi-pemudi, mereka lagi hangout, lagi ngumpul. Lalu lagi duduk seru-serunya. Lalu salah satu dari mereka ada yang menjatuhkan satu benda segini Mohon kira-kira. maaf, Pak Budin, ke suara Bapak belum terdengar, Pak. Oh, saudara, suara saya belum kedengaran. Sekarang udah kedengaran? Sudah, Pak. Oh, saya nggak merubah apa-apa loh. Oke, saya ulang ya, teman-teman. Sekarang udah kedengaran? Sudah, Pak. Oke, oke. Jadi gini, saya mulai dengan cerita. 10 tahun lalu kira-kira ya, ada satu grup pemuda-pemudi gitu ya, mereka lagi hangout, lalu salah satu dari mereka menjatuhkan satu benda, kira-kira ukurannya seperti ini. Lalu mereka jatuh, sorry, Ya, suara saya jelas? Halo? jelas, Pak. Jelas ya? Ya, jelas. Oke, oke. Ya, jadi ketika itu ada yang menjatuhkan benda tersebut, mereka lagi duduk bareng-bareng, lalu teman yang satu ngomong, barangnya jatuh. Terus dilihat ke bawah, diambil. Lalu ternyata benda itu adalah sebuah lipstick dengan merek lokal. Terus yang jatuh itu bilang, bukan, bukan, itu bukan saya punya. Gitu. Loh, ini benar, dari tadi tas kamu jatuh, turun. Jatuh rolling gitu. Oh, bukan, bukan. Terus temennya, enggak benar. Nah, kenapa dia nggak mau mengakui bahwa itu adalah produk dia? Karena yang jatuh adalah produk lokal, kosmetik lokal waktu itu. Saya cerita dari konteks saya sebagai di industri beauty gitu ya. Coba kalau yang waktu itu jatuh adalah katakan lipstick merek Mouve, Make Up Forever, atau merek Dior. Wah, semua langsung cepet-cepet ngomong. Nah, poinnya adalah kenapa kalau kita lihat 10 tahun lalu, banyak sekali kita ke supermarket, ke em, modern trade gitu ya. Semua didominasi sama brand-brand dari luar negeri. Kenapa bisa begini? Padahal kalau kita lihat, teman-teman lihat di sini ada Nabati yang menjual baik ke Middle East, ke Eropa, Indomie. Fun fact adalah Indomie memproduksi 24 miliar per tahun, which is kalau dibagi ke seluruh penduduk dunia, satu orang itu kebagian 3 bungkus per tahun. Lalu kita juga ada tolak angin yang sudah sampai ekspor ke nggak cuma ke Asia, Filipina, bahkan ke Arab Saudi dan global market. Kenapa bisa begitu? Indonesia di 2021 dikatakan menjadi fifth largest economy. Targetnya waktu itu 2024. Mundur. Di 2023 IMF merubah prediksi menjadi sixth largest economy di 2028. Lalu setelah itu mereka tidak lagi mengeluarkan setelah presiden terbaru kita terpilih. Di sisi kanan kita lihat ekonomi shifting. Tidak ada Indonesia di sini, tapi di 2028 di forecasting Indonesia menjadi di sini ranking ke-7 kalau konteks dari sisi CMF. Oke. Nah,
Ketika Indonesia memiliki potensial market yang begitu besar, kita di mana? Teman-teman yang di sini di UGM, kira-kira posisinya ada di mana? Kenapa home ground local brand bisa nggak sih jadi host di our very own country? Menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Saya dengan Budi, dan ini co-founder saya, di bawah adalah awards-awards yang kami peroleh, dan salah satunya kami berdua jebolan dari Alibaba Global Initiative bersama dengan Bu Eka dan Pak Tio juga. Oke, ini adalah profil brand kami. Kami memiliki beberapa award yang terus dari berbagai kategori juga ya. Ada dari Sociola, dari Tokopedia, dari Muri dan seterusnya. Oke, saya share sedikit mengenai entrepreneur karena hari ini teman-teman UGMpreneur gitu kan. Saya mengencourage sebelum kita masuk nanti di bagian agak belakang kita akan ada digital marketing. Dan di sana saya harapkan juga banyak diskusi sifatnya. Saya cerita mengenai entrepreneur. Entrepreneur sebagai kebanggaan dari brand-brand lokal gitu ya. Menurut data Kemenkraf, saat ini populasi entrepreneur di Indonesia itu hanya kurang dari 3,5%. Coba kita bandingin dengan negara-negara tetangga kita ya teman-teman ya. Yang pertama kita bandingin dengan Singapura. Singapura peringkat 27. Sedangkan Indonesia di 74. Wah, jangan compare-nya sama Singapura dong, kejauhan, terlalu keren. Oke, kita compare dengan Malaysia. Negara tetangga kita nih, yang profilnya sangat mirip. Oi, Malaysia rank ke-43. Wah, jauh. Malaysia kan populasi kecil. Coba populasi yang agak gedean. Oke, kita compare dengan Brunei lebih kecil lagi. Harusnya lebih nggak menarik lagi. Mereka peringkat ke-48. Bandingkan dengan Thailand yang mirip kita, itu pun ke-71. Artinya, ke populasi kita yang entrepreneur itu sangat sedikit dibanding dengan negara tetangga. Artinya apa lagi? Artinya apa? Kesempatan itu masih ada, teman-teman. Masih besar. Indonesian market akan didapatkan bonus demografi yang selalu digaung-gaungkan waktu zaman presiden sebelum kita gitu ya. Mereka mengatakan bahwa di 2030 sampai dimundurin akhirnya 2040, 70% dari populasi Indonesia itu productive working age. Artinya apa? Mereka akan usia produktif artinya mereka akan menghasilkan ekonomi gitu. Mereka bekerja, mereka dapat income, mereka spending. Ketika productive population ini makin besar, artinya middle class Indonesia juga akan makin besar. Sehingga dengan kata lain, uang yang berputar juga akan semakin besar. Uang yang berputar semakin besar, ekonomi kita juga semakin besar. Oke, kita ngambil Ray Dalio Great Power Index. Ini 24 negara yang akan dianggap punya power untuk 10 tahun ke depan. Artikel ini dikeluarin Ray Dalio tahun lalu, Juli akhir, di launch sekitar Agustus September mulai beredar di kita. Untuk Indonesia, mereka menyatakan bahwa growth Indonesia akan mencapai 5,5%. Ini sangat baik, ranking 3 dari 35 major economies. Major economies. Nomor 3 dari 18 negara berkembang. Jadi Indonesia ini seksi banget nih. Semua mata investor asing ngeliatin Indonesia. Kita lihat nih Indonesia, comparing, ini ranknya Indonesia, comparing dengan yang lain. Kalau ngomongin ekonomi, rank 2. Growth, rank 2. Wealth banding values, gap 7. Oke lah. Utang nomor 3. Tapi kalau lihat ke bawah, teman-teman. Lihat. Innovation teknologinya nomor 21. Ini dari 24 ya teman-teman ya. Kita punya trade lemah 21. Paling menyedihkan adalah kita terlemah dari 24 negara di urutan ke-24. Urutan buncit sebagai negara yang akan punya power, tapi kita yang paling buntut ngomongin tentang education-nya. Terus kenapa sih ini ngomong dari tadi ngomongin tentang ekonomi, ngomongin tentang education?
Kita ngomongin entrepreneur. Semua bertanya-tanya, kapan sih waktu terbaik untuk mulai bisnis? Teman-teman mungkin ada yang sambil kuliah, ada yang masih sambil kerja, gitu kan. Kapan tuh kira-kira waktu yang terbaik? Coba ya, kalau ada teman-teman bisa ketik, oh sorry, ini tuh modelnya di kelas ya, teman-teman ya. Oh, jadi nggak bisa ngetik perorangan? Nggak bisa ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan gimana? Diajukan langsung on the spot gitu ya? Iya, betul, Pak. Oh, oke, oke, oke. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Oke, kalau ngomongin bisnis, kapan waktu yang terbaik? Saatnya adalah sekarang, teman-teman. Kenapa sekarang? Teman-teman tuh masih muda. Teman-teman punya skill yang paling mumpuni. Saya ingat kalau kita ngomong sekarang kesempatan untuk berbisnis gitu ya. Paling besar kesempatannya adalah online. Umur saya mulai pegang handphone mungkin di usia SMP. SMA itu SMP lah. SD itu kita belum pegang handphone. Artinya saya mulai dengan satu teknologi baru yang berubah ke komputer, internet itu di SMA, lalu kuliah pakai ya internet juga. Sedangkan teman-teman kemungkinan besar kalian sudah sangat familiar dengan gadget dan online dengan internet sejak kalian kecil atau lahir gitu ya. Tapi kalian ke expose gadget harusnya di usia yang sangat dini. Kalian sangat familiar. Kalian live with the technology itself. Artinya, sorry, sebelum ke sana, artinya kalian tuh ngerti latah, paham the technology itself, the media to inform, to communicate with the public, which is your potential customer, kalian totally ngerti. Saya kasih lihat populasi Indonesia. Populasi Indonesia di sini kalau kita ngambil umur 15 sampai 18 itu 8,2%. 28 juta, 285 juta penduduk Indonesia, 8,2 persennya adalah sekitar katakan sorry 23 juta. Ini bukan 15 sampai 17, tapi age range-nya kalian kalau kalian tarik agak luas gitu ya. Range yang di sini nih, umurnya teman-teman itu adalah umurnya yang kalau kalian targetin, kalian ngerti behaviornya apa, culture-nya apa, cara mikirnya seperti apa, seleranya gimana, sukanya apa, hangout-nya di mana, itu kalian udah ngerti. Kalian menjual ke market yang kalian ngerti. Kami itu harus pelajarin market. 80% dari staff, dari tim member kami itu semua adalah young generation. Yang masih kuliah, yang baru lulus kuliah di bawah umur 30. Kenapa? Supaya kita ngerti dengan konteks target market kami. Sedangkan kalian, kalau kalian mau berbisnis, kalian mau menjual sesuatu ke target market itu, kalian adalah your own very own target market. Oke? Kita ngomong mengenai pendidikan lagi. Kita lihat bahwa hanya 6% Indonesia yang punya higher education. Lihat yang lulus S1, lulus D3, ini berapa persen? Oke. Artinya nih, teman-teman, kita punya ekonomi yang sangat secara potensi sangat bagus. Lalu uni graduate tadi saya ngambil sebenarnya adalah less than 4%, saya ngambil less than 6%. Lalu dari sana kalian ada di UGM. UGM udah pasti top 5 minimum top 10 uni of Indonesia. Ditambah dengan skill kalian, uniqueness kalian, IQ, EQ kalian. Kalian adalah 0,0000 sekian dari Indonesian population loh. Kalian bisa bayangin betapa unik dan beruntungnya kalian. Dan kalau kalian nggak pakai waktu ini, kan sayang banget. Sayang sekali teman-teman. Oke, kita ngomong, wah besar nih. Ke populasi kayak gini bagus gak sih? Blessing atau malah curse? Saya ngambil data yang 2023 dapatnya dari CNBC. Itu tercatat 2023 saja ya. 7,7 juta penduduk lulusan jebolan uni
yang mau apply buat 200.000 posisi PNS kira-kira. 7,7 banding 200.000. Teman-teman, tadi kita bicara 0,00 sekian. Memang opportunity kita di PNS mungkin nggak sampai 200.000, mungkin cuma berapa berapa ribu atau berapa puluh ribu. Tapi poin saya adalah kalian memiliki kesempatan yang begitu besar. Comparing sama China yang begitu besar industrinya atau negaranya, itu aja lebih susah di sana. Lalu keluar data belakangan. Ih, Gen Z ini sekarang, wah nggak bagus lah. Ada satu period lalu semua ngomongin tentang kamu kalau lihat nih, ini Oktober, semua ngomongin tentang gini. Ah, Gen Z mah kerjanya nggak udah nggak bisa organize, nggak profesional, mau-maunya aja gitu ya, mut-mutan, kadang dikasih feedback langsung breakdown, mental health issue dan seterusnya. Teman-teman, saya nggak percaya loh hal ini. Saya yakin sekali kalian punya skill, kalian punya mentality yang baik. Waktunya tunjukin, teman-teman, bahwa statement di media ini nggak benar. Kalian punya potensi yang baik kok. Memang ada waktu kesulitan, komunikasi dan seterusnya. Itu dihadapin bukan cuma sama Gen Z, sama semua angkatan juga begitu. Semua generasi juga mengalami kesulitan ketika baru masuk ke industri, ke dunia kerja gitu. Jadi teman-teman, jangan berasa label ini nempel ke kalian. Jangan pernah. Ini adalah hoax menurut saya. Oke? Jadi pertanyaan ultimate-nya adalah, kalian beruntung nggak sih ada di Indonesia hari ini? Seneca sebagai salah satu filosofis Europe, Western philosopher yang awal-awal gitu ya. Dia ngomong adalah luck. Beruntung adalah ketika kalian prepare ketemu dengan opportunity. Nah, tadi kan kita cerita banyak nih opportunity-nya. Oh, Indonesia seksi, ekonominya bakalan berkembang, populasinya masih sedikit yang entrepreneur, populasinya akan bertumbuh terus, demographic bonus. Ini semua opportunity. Lalu di sini, kalian, teman-teman di sini, ada nggak prepare? Sehingga kalau ini dua di-combine, baru ngomong, I'm lucky. Teman-teman siap nggak ketika kesempatan hadir, kalian sudah siap-siap nih. Saya selalu somehow keluar di bayangan saya adalah ini big train, golden train, karcis emas. Kesempatan Indonesia akan berkembang. Ini trainnya lagi mau datang. Terus kita udah siap belum punya tiketnya? Atau the greatest show of Indonesia, everybody is taking their seats. Mereka lagi ngantri mau masuk ke greatest show of Indonesia. Investor-investor asing, negara-negara asing, Jepang, Korea, US, Europe, semua investment mau masuk ke Indonesia. China, Arab, Middle East. Terus kita yang ada di sini, padahal ada di negara kita sendiri. Kita kemana, teman-teman? Jangan sampai kita kelewat momen. Jangan sampai kita kelewat the golden train yang akan bawa ke Indonesia Greatest Show. Oke, saya sedikit aja dari sisi brand development, artinya saya dari tadi ngomongin tentang entrepreneur, lalu kita mau ngomongin mengenai digital marketing. Untuk bridgingnya sebenarnya sebelum digital marketing, kita mau promosiin apa sih? Kita mau promosiin produk kah? Kita mau promosiin jasa kah? Saya kasih contoh dengan brand sebagai bridge-nya gitu ya. Nah, membangun sebuah brand, membangun sebuah eh, ya, brand itu bisa macam-macam. Persona orang pun bisa brand ya. Tapi saya ambil membangun ini perlu miscellaneous. A miscellaneous itu apa sih? A collections of element from different kind of items or people gathered
of various types from different sources. Jadi macem-macem banget gitu ya. Saya ngambil 3 poin utamanya aja. Yang pertama adalah membangun usaha, membangun brand itu maraton, teman-teman. Nggak bisa kita cuma ngomong, gue mau coba sebentar aja deh, 3 hari, 3 minggu, gue lihat hasilnya. Nggak bisa. Jakel udah berdiri dari 2015 sampai 2025, udah 10 tahun nih tahun ini. Tapi kami pun sampai hari ini masih terus berlari, adjusting, belajar, ngertiin market. Yang kedua adalah innovate. Harus terus berinovasi, teman-teman. Sekedar produk itu gampang banget di bypass lah istilahnya. Apalagi kalau cuma produk tanpa brand. Apalagi produk tanpa inovasi. Apalagi produk tanpa merek, tanpa apapun, tanpa embel apa-apa gitu. Udah, sekedar itu aja. Tidak ada stickiness-nya. Jadi innovation adalah salah satu hal yang paling penting dalam kita berbisnis, dalam kita membuat brand atau buat perusahaan gitu ya. Ketiga, sesekali teman-teman ya, setelah tadi kan kita ngomong yang pertama maraton, katakan sekian bulan gitu. Sesekali tuh kita mesti berhenti dulu. Tunggu. Kita lihat dulu, apakah we heading to the right directions? Apakah kita masih heading to the right towards the same goals yang kita set di awal gitu. Jangan sampai kita udah lari-lari terus udah nyasar-nyasar tapi kita keep on running, akhirnya shiftingnya emang sih trajektorinya cuma sekian persen, tapi di ujungnya nanti, waduh, jadi jauh banget. Jadi seringkali kayak kami saat ini, ketika market berubah dari tahun lalu setelah pemilu, ekonomi Indonesia juga agak shifting, kami juga ada waktunya berhenti dan kita ngelihat, oke, baca arah angin artinya apa sih? Kita mencoba merumuskan sebentar, lalu kita coba pikir gimana nih strategi yang applicable sama hari ini. Karena market dunia hari ini sangat, saya sebutnya very dynamic kali ya, very agile. Cepat sekali berubah. Lifetime of brand, lifetime of product, lifetime of hype, itu very fast. Kalian ingat dulu, saya waktu baru pertama ingat sekali main retail, ada satu brand F&B. Waduh, itu sampai bikin satu macet, satu Senayan, satu otomatis Senayan adalah, kalau di Jakarta kan lumayan pusat gitu, sangat pusat lah ya. Itu sampai bikin macet Jakarta, satu F&B. Lalu kalau kalian ingat, oke, Labubu deh, Labubu. Sekarang kemana? Memang masih rame lah ya gitu. Tapi Popmart udah nggak hype-nya sampai not everybody pakein gitu. Nah, poin saya adalah hype itu makin pendek waktunya, teman-teman. Yang keempat, saya ngambil kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Kolaborasi tentunya ada values. Nah, kami Jakel kolaborasi dengan Disney, lalu kolaborasi dengan satu KOL, dalam konteks ini si Shani Amelia, lalu kami kerjasama juga bahkan dengan Tokopedia. Kita develop satu produk yang berkolaborasi ini, tentunya goals-nya apa sih, benefitnya? Ada mau increment sales. Sorry, gimana Pak? Oh, oke. Kita keep going ya. Um, Feel free Pak kalau misalnya memang mau ada komen atau mau stop, mau ada informasi apa, feel free ya Pak ya. Oke, saya lanjutkan. Kolaborasi itu goals-nya adalah tentunya ada increase sales, ada sharing knowledge and resources, di mana dalam konteks ini produk dari kami, resources-nya, ideas of IP dari si Disney, lalu resources of marketing-nya ada dari si Shani gitu ya. Jadi macam-macam kerjasamanya. Ke Keseluruhannya adalah sama-sama semua increase brand recognitions and exposure to the market. Jadi semua kerjasama untuk mendapatkan benefit win-win. Oke, saya ambil contoh lagi kolaborasi. Ini LV kerjasama sama Supreme, sama-sama fashion brand. Wih, kok bisa ya fashion brand sama-sama? Tapi ternyata bisa loh kolaborasi in the same category. Ternyata bisa juga kolaborasi. Lalu saya kasih contoh lagi Uber and Spotify, cross kategori. Kita naik Uber, when you apply, wah ya ini memang waktu itu, sorry, memang ini konteksnya di US. You go by Uber, kalian bisa request to on the very same applications itu main lagu apa gitu. Jadi kalian bayangin
ini kolaborasi yang benar-benar teknologi, dua teknologi yang ketemu. Big Mac dari McD kerjasama sama Burger King. Ini head to head banget. Tapi menarik, karena ternyata ini adalah terjadi di, saya lupa di Brazil atau di Argentina gitu ya. Jadi mereka si si um, si McD mau campaign, mereka mau donate untuk, saya lupa, oke, anti cancer ke anak-anak gitu kira-kira donasinya. Jadi semua penjualan Big Mac pada hari itu akan didonasikan untuk Hari Kanker Dunia gitu. Nah, hari itu, ketika McD mengumumkan itu, Burger King tidak menjual Whopper-nya dia. Bahkan, dia taruh signage bahwa you kalau mau beli Whopper hari ini, the burger yang gede gitu ya, you go to McDonald's and buy their Big Mac. Kenapa? Untuk support. Bahkan the King si Burger King, itu the icon, dia sengaja pergi ke McD, ya tentunya di sosial media kan di publish gitu ya. Dia ke McD beli si Big Mac dan makan the Big Mac hanya hari itu aja. Sehingga waktu itu campaign A Day Without Whopper menjadi history, record of the year. Oh, in Argentina nih. Record of the year mereka menjual 73.437 Big Mac. More, oke, than last year. Jadi in total mereka menjual lebih, donationsnya juga breakthrough. Jakel waktu itu kami mendapatkan Breakthrough Licensee of the Year 2023 dan tentunya 2024 kami juga baru dapatkan dari Disney. Jadi apa artinya Jakel sebagai Indonesian beauty brand bisa kolaborasi dengan Disney, satu IP yang paling dikenal dunia luas di dunia ini gitu ya. Disney sama Jakel artinya Jakel sebagai Indonesian brand bisa mencapai standarnya Disney yang di level global. Itu satu kebanggaan karena ketika kami baru mulai mereka selalu pesan, Pak, nanti sabar-sabar kalau minta approval karena dari Disney pusat itu mereka proses approvalnya lama dan tentunya nggak mudah. Mereka banyak details yang mereka perhatikan. Tapi sampai hari ini mereka bahkan bawa Jakel punya produk dijadiin case tadi di Disney pusat menyatakan bahwa ada loh brand lokal kayak Jakel di Asia yang bisa standarnya tuh segini. Artinya kalau di Indonesia ada, di Southeast Asia ada, di Latin juga ada, di Arab juga ada, Middle East juga ada gitu, di Afrika juga ada. Mereka mau jadiin ini sebagai pilot project untuk mencari brand-brand lokal di sana yang dijadiin partnernya si Disney. Oke, saya ngambil satu quote gitu ya dari Matty Stepanek. Unity is strength. When there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved. Dia menyatakan bahwa ya ada teamwork, ada kolaborasi, akan terjadi hal-hal yang luar biasa bisa tercapai. Siapa sih Matty Stepanek? Dia adalah publisher buku. Dan dia juga jadi poetry, dia juga satu pembawa pesan kedamaian lah gitu ya. Tapi dia di umur 13 itu sudah meninggal, teman-teman. Umur 13. Ini adalah screenshot apa
momen ketika dia ketemu Oprah Winfrey waktu itu dengan semua tools yang waktu itu memang dia dalam kondisi yang dari kecil ada kelainan. Tapi di umur 13 dia berhasil menjadi peace advocate and motivational speaker. Memberikan motivasi, bikin buku-buku. Poin saya di sini adalah kalau si Matthew yang cuma umur 13 dengan segala keterbatasannya, itu dia bisa menjadi motivator. Teman-teman yang di sini yang sekolah tinggi di UGM, pasti dengan segala tubuh yang fisik yang baik, pasti harusnya bisa berkontribusi even more daripada Matthew Stepanek ini. Oke, ya, ini dua poin lagi dari dalam membangun bisnis dan brand gitu ya. Teman-teman kita mesti enjoy the journey. Itu adalah proses yang memang pasti kesulitannya ada, pasti pahitnya ada. Tapi di akhir perjalanan kita harapkan ada manisnya. Dan terakhir jangan lupa setelah kita ada satu proses tertentu, itu tetap harus dengerin market demand. Terakhir, itu kita harus terus belajar, belajar, dan belajar. Saya senang sekali sekarang, menurut saya media belajar gitu ya, udah sangat banyak. Saya belajar baik dari YouTube, dari Spotify, itu banyak sekali informasi yang menurut saya bisa kita dapetin. Oke, ini Walt Disney, kebetulan sekali dia mengquote satu hal, "The way to get started is to quit talking and begin doing." Ini dari Walt Disney sendiri mengenai entrepreneur. Jadi sebagai entrepreneur, teman-teman saya encourage bahwa semua teman-teman di sini harus confident, harus pede, harus bangga. Tapi at the same time, personal development yang belajar terus-menerus harus dilakukan. Ini bisa dilihat US Legendary Unis, contoh ya menurut saya ya. Banyak sekali uni-uni legendary US, itu mereka buka campus gitu ya di China untuk market yang lebih gede. Kenapa? Karena mereka sadar, ini udah uni yang udah ratusan tahun nih, ternyata udah nggak dapat market lagi, dan market terbesarnya di China. Mereka harus istilahnya turun gunung, mereka harus approach to the market gitu. Jadi menurut saya ini adalah satu shifting perubahan, ini legendary, ini kampus-kampus legend, itu pun harus masuk ke marketnya langsung. Oke? Ya, ini ada cerita panjang foreigners taking over our internal market. Kemarin saya lihat di YouTube, kebetulan yang pas lagi belajar saya tadi cerita. Di YouTube ada interview seorang Rusia diinterview sama content creator Singapura. Dia nanya, "Oke, the Russian guy, you sekarang kerjanya apa?" Nah, interview ini ngambil background di Bali, teman-teman. "You sekarang kerja apa?" Terus the Russian guy bilang, "Oh, saya sekarang bangun villa di Bali." "Hah? Bangun villa?" "Yes, bangun villa." "Oke, you bangun villa, kenapa di Bali?" "Oh, karena banyak Russian di sini." Oke, kita semua tahu gitu. "Kok bisa bangun villa?" "Karena saya dulu di Bali lama sekali, teman-teman ada mau datang, kita kesulitan cari tempat. Akhirnya saya kepikir, saya coba mikir-mikir, ada kenal beberapa local citizen penduduk di Bali, mereka nawarin, kita punya tanah, tapi kita nggak tahu mau diapain. Oh, kalau gitu gue sewa aja sama kamu gitu." Dan saya buat villa-villa dari yang sederhana, akhirnya dia bikin lah komplek villa. You know what? Villa ini dijual 7 M ke atas. Sorry, 400.000 US ke atas. Itu udah hampir 10 M sebenarnya, dulu masih ini. Dia jual segitu untuk market tadinya Russian, tapi belakangan udah sampai ke Singapura, sampai ke orang China, itu semua marketnya gede sekali. Nah, poin saya, kita kemana aja teman-teman? Kita orang Indo nih, orang Bali di sana gimana? Itu tanah-tanah Bali loh. Yang bikin orang Rusia, yang bangun orang Rusia, yang promosin orang Rusia, yang beli international market. Jadi begini ya teman-teman, Em, perspektif ini mungkin saya cerita aja, nanti silakan dikasihkan feedback ya.
Oke, karakter entrepreneur ini adalah value-value yang kami share secara internal gitu. Kami ngomongin tentang grit. Grit itu ada perseverance, ada usaha yang terus-menerus nggak gampang menyerah. Itu harus dikombin dengan passion. Ada satu uh, hasrat, joy ketika kita kita lakukan gitu ya. Ini value yang kami share kepada tim grit, pelanggan pertama martabat, berintegritas dan bertumbuh. Saya selalu ngomong ke tim kalau pertumbuhan karakter atau pertumbuhan skill dari pribadi per pribadi mereka tim gitu ya lebih besar, lebih cepat dibanding pertumbuhan dari perusahaan, feel free untuk terbang, tinggalkan Jakel, cari perusahaan yang lebih besar. Karena kapasitas pertumbuhannya mereka masih ada. Jakel growth-nya di behind gitu. Ya artinya memang mereka harus cari tempat yang lebih besar untuk mereka bertumbuh lebih gitu. Lalu contohnya integritas. Kami selalu berintegritas artinya kami berkomitmen membuat produk sesuai dengan apa yang kami klaim. Kami klaim ingredients-nya seperti ini, berapa persen ingredients ini, itu pasti benar. Kita tidak menambah-nambahkan, kita tidak mengurang-urangi. Jadi kami punya integritas ketika kami bicara, ketika kami lakukan, kita lakukan dengan dignity juga bahwa ini benar. Kita ngomong di awal, you cari secara research, you buktikan, itu kita 100% pasti benar. Values itu yang kami bawa. Nah, kalau ke eksternal, karena kami banyak komunitas-komunitas beauty yang kebetulan memang masih muda, karena target marketnya anak muda, kami share itu mencoba menginspirasi customer kami. Nanti di digital marketing juga akan diceritain. Em, Values kami sama juga great di sini, tapi konteksnya menjadi berbeda, bahwa mereka harus bright, inspiring, unique, and confident. Bright di sini bukan cuma secara luarnya aja nih. Oh, cantik nih. Your skin is getting brighter. Nggak itu, tapi secara kognitif juga harus bright. Kalian yang pakai customer Indonesia, populasi Indonesia, anak muda Indonesia harus bright. Bright nggak cuma secara fisik, tapi juga IQ-nya juga bright. Sehingga mampu menginspirasi lingkungan sekitar mereka. Mampu membuat uniqueness yang semakin baik buat Indonesia. Hal itu tentunya dilakukan karena bright tadi dengan confident, menjadi confident. Oke. Ini adalah the uniqueness of us gitu ya. Kami tadi cerita, wah values-nya, teorinya begini. Apa sih hasilnya? Kami membuat produk-produk yang one of a kind. Kami desain packaging sendiri, kami pikirkan, kami develop, em, tambahkan uniqueness-uniqueness, inovasi-inovasi baru melalui research, melalui inovasi, lalu baik itu di produk, baik itu di ingredients, baik itu di packaging, itu kami pikirkan semua sehingga kami bisa klaim bahwa kami sebagai smart beauty gitu ya, kami meng-create produk-produk yang multitask, multifungsi. Jadi two in one, three in one, dua item kita combine menjadi satu, lalu di dalam satu produk, kayak konteks ini mungkin sebagian yang tahu dan enggak, bedak, lalu udah ada brushnya, bedak sudah ada puffnya, jadi semua all in one. Oke, ini teman-teman silakan foto sebentar kalau ada yang mau belanja, kami berikan special discount gitu ya. Eh, Tidak pernah terbayangkan di dalam pikiran kami founders gitu ya bahwa kami bisa melihat produk Jakel, produk kami ada di Disney, real Disney. Kalau dulu ketika teman pergi ke luar negeri ke Jepang gitu ya, kita selalu bilang, mau dong titip produk Disney yang ini, tasnya yang itu. Sekarang banyak wisatawan asing, foreigners yang titip just tip. Ketika mereka datang ke Jakarta, ke Indonesia, mereka titip, mau dong beli lipstiknya Mickey-nya Jakel. Mau dong titip puffnya eh, princess atau brushnya yang princess dari Jakel. Mereka bawa ke Singapura, ke Thailand, ke Filipina, ataupun bahkan ke Korea. Jadi komitmen kami adalah saya sama partner saya, istri saya kebetulan, kami selalu bilang kita lakukan yang terbaik. Kita serahkan perbuatan kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bukakan jalan. Oke, saya rasa ini session pertama. Mungkin saya stop sebentar.
untuk dapatkan feedback dari teman-teman moderator ataupun ini, apakah baiknya kita lanjut atau kita mau ada break? Silakan feel free, Pak. Baik, mungkin teman-teman apabila ada pertanyaan bisa langsung menyalakan mic yang ada di depan teman-teman sembari kita break sebentar sebelum lanjut ke Digital marketing site-nya, Pak. The new age of digital marketing. silakan teman-teman. Apakah saya bicara kecepatan, kelambatan, atau gimana, Pak? Kalau menurut saya sudah sesuai Pak, on tempo. Sudah, sudah sesuai ya. Ini tuh lokasinya sekarang jadi gimana sih, Pak? Oh, jadi dalam satu ruangan ya. Betul. Tapi ada juga yang online ya. Iya, ada beberapa yang online karena tidak bisa hadir secara langsung Pak. Oke, oke. Ini saya lagi lihat videonya satu persatu nih. Oke. Oke, teman-teman, apa ini mungkin eh konteksnya kalau ke brand kejauhan nggak ya ke teman-teman ini dari UGMpreneur? Boleh berikan feedback sedikit nggak? Silakan teman-teman bisa memberikan Chat feedback. juga boleh kalau kalau eh, kalau mau segan untuk bicara gitu ya. Feel free juga. Karena memang di sini saya lihat ada beberapa dari S1-nya filsafat, ada yang dari pertanian dan pangan. Wah, sebagian besar malah ya, pertanian dan pangan. Lalu biomedical, bahasa, wow, S2, S2 biomedical. Wow, geografi, amazing. Teman-teman, saya berdoa teman-teman jadi kontributor-kontributor yang sangat berharga buat Indonesia ke depannya. Karena major-major yang kalian ambil nih luar biasa Permisi. semua. Iya, silakan. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Lailatul Barokah, biasa dipanggil Ella. Saya tuh ada salah satu usaha itu tentang makan Pak, apa ya, snack lah, snack ringan. Nah itu tuh ada brandnya juga sih Pak. Nah brandnya tuh tapi masih brand apa ya? Saya ngeliatnya kayak mungkin masih pemula ya. Dan saya mikirnya untuk kedepannya tuh saya harus mengurus izin kayak di BPOM dan lain sebagainya seperti itu. Nah, saya pingin tahu tips and triknya dulu. Ya mungkin ini karena saya sebenarnya saya ini pernah pakai Jekyll ini ya, nggak sengaja di luar sih. Maksudnya ternyata saya ketemu sama foundernya seperti itu. Nah, itu pengen tahu ceritanya juga. Itu mungkin dari awal merintis itu untuk perizinannya mungkin regulasinya apakah sulit gitu ya? Maksudnya untuk saya bisa mengaplikasikan mungkin agak beda ya antara produk kosmetik sama eh, makanan, tapi saya pengen tahu insight-nya dari Bapak Budi Thomas Oke, dulu. Itu. oke. Terima kasih. Mantap Ella. Yang pertama saya terus memotivasi Ella. Ayo, terus kerjakan Ella. Indonesia butuh tuh makanan-makanan snacks. Kamu tahu ya bahwa saya punya kakak punya teman gitu ya. Pertama mereka eh, istilahnya dagang lah, trading gitu ya, snacks di China. Belakangan mereka import produk-produk dari Indonesia, produk Mayora, produk orang tua grup gitu ya, dijual di sana. Em, tapi itu pun competition-nya besar, akhirnya mereka sedang memproduksi. Mereka bikin beberapa lokasi produksi, ada yang tetap produksi di sana, lalu ada yang produksi di sini, dan mereka bikin brand. Jadi maksud saya poinnya adalah marketnya luas sekali, dan Indonesian product harusnya bisa penetrate ke market luar. Oke, balik lagi ke cerita kami. Kalau dalam konteks saya, Jakel waktu itu kami tahu dari awal, kami mau mulai dengan serius, dan kami mau mulai dengan integritas gitu ya. Kami lakukan semua sesuai dengan jalurnya. Artinya kami memang di awal sangat lambat, pelan dan costly. Tapi kami pelan-pelan lakukan hal itu untuk, sorry,
Kami pelan-pelan lakukan hal itu karena memang kami tahu kami mau lakukan long term. Gitu. Eh, jadi kami dari awal udah langsung apply BPOM. eh saya nggak tahu snacks ada 2 ya kalau nggak salah, ada PKRT Kemenkes juga gitu ya. Itu menurut saya harus dikerjakan sih. Tapi em, mulailah sesuai dengan fase yang memang paling sensible buat kamu, paling make sense. Nggak perlu lalu jauh-jauh, wah harus bikin PT gini gitu. Bisa kok apply perorangan, sehingga nanti di level tertentu, saat ini mulai dengan UKM, tapi dibikin bahasanya ada certification-nya kali ya. Ada satu standar yang memang kamu bisa buktikan memang saya qualified. Memang saya qualified dan produk saya mampu, bagus, cukup baik gitu ya. Sehingga market terima, market makan itu tidak takut-takut, tidak ragu-ragu gitu kira-kira. Yang kedua, marketing. Marketing juga sama konteksnya menurut saya, disesuaikan dengan skala kamu. Saat ini kamu produksi berapa yang memang benar, lalu eh, disebarkan marketing. Paling gampang adalah member get member, paling gampang adalah teman-teman sekeliling. Minta mereka berikan paket yang mungkin eh, bukan buy one get one, tapi mungkin ya bundling gitu ya. Mainkan dengan bundling, pricingnya itu bisa dipikirkan gitu. Nah, coba dari sana. Yang ketiga adalah inovasi. eh Kebetulan teman saya punya satu, saya lupa itu, ketela. Ketela itu singkong ya, singkong betul ya. Jadi kalau citato itu potato kan, eh kentang, betul ya, kentang ya. Dia orang tuanya di pabrik belakangnya punya tanah kosong, oke? Wah, kita tahu citato udah lama sekali dari tahun 90-an. Tanah kosong ini dia orang tuanya iseng tanam singkong. Banyak, singkong kan cepet tuh, singkong. Lalu satu waktu berbuah, menghasilkan banyak. Bingung dong mau buat apa kan? Produk mereka awalnya bukan jualan ketela. Akhirnya mereka terpaksa berinovasi membuat produk dengan bahan dasar ketela tadi, singkong tadi. Dan itu beneran hari ini keluar brandnya ketela. Kamu kalau lihat brandnya, aduh saya lupa lagi brandnya satu lagi tuh. Iya, tapi ada lah di supermarket, di Indo Indomaret gitu-gitu. Itu semua ada. Saya lupa namanya. Ya, tapi kira-kira gitu. Eh, Carilah kalau yang harus dilakukan, menurut saya ya memang harus kita ikutin standarnya FDA-nya. Kalau di Amerika adalah FDA, kalau di Indonesia adalah BPOM, itu harus kita ikutin. Gitu. Kalau kita memang mau besar, istilahnya kita mau naik motor, mau pergi jauh, ya kita mesti punya SIM, mesti bayar STNK, mesti punya kendaraan bermotornya. Kira-kira seperti itu. Kalau memang mau jarak dekat, mau coba-coba, ya mungkin eh, naik sepeda dulu atau naik motornya ya pasti kan nyolong-nyolong akhirnya kan. Tapi kamu nggak bisa pergi jauh, nggak bisa lewatin jalur utama yang bisa cepet high speed gitu kira-kira. Oke, semoga menjawab. Ya, baik Pak, terima kasih. Boleh satu lagi ya, Pak? Jadi, saya ingin ini sih, Pak. Jadi, kalau semisal saya tertarik dengan tadi kolaborasi dan yang lain sebagainya. Dulu Bapak memulai untuk berkolaborasi, itu kan kalau kita kan pengennya berkolaborasinya sama yang sudah ya istilahnya bisa mempromosikan produk kita juga seperti itu ya. Atau mungkin investor dan lain sebagainya itu apakah menunggu kita bersinar dulu, maksudnya produk kita tuh terkenal dulu, atau dari awal mungkin masih merintis, bisa juga kali dicoba. Kalau Betul. saran dari Bapak mungkin baiknya seperti apa? Terima kasih. Iya, very good question Ella. Kami pun eh, dengan segala kerendahan hati dan kejujuran, kami juga nggak ngerti. eh tapi ada anugerah. Saya mungkin ngomongnya gitu ya. Karena waktu kompetisi, bukan kompetisi, ketika kami aware lah. eh,
Disney itu approach beberapa brand lokal gitu ya. Approach beberapa brand lokal yang dianggap standarnya lumayan. Belum besar. Belum besar tapi standarnya lumayan. Oke. Dan mereka ngomong dari awal, oh kami sedang pitching lah ya. Mereka buka ke beberapa brand. Dan mereka interview satu persatu. Pada akhirnya ya mereka tentunya nanya produknya seperti apa, development seperti apa, perusahaannya seperti apa, distribusinya seperti apa, dan seterusnya lah. Profil dari perusahaan dan profil dari founders gitu ya kira-kira. Tapi mereka boleh melihat kesungguhan dari, ya kalau kami, saya nggak ngomong yang lain ya, cuma dari kami, ketika kami tanyakan adalah mereka melihat ada kesungguhan, ada keseriusan, dan ada inovasi yang berbeda. Produk-produk yang dipikirin berkonsep, punya uniqueness dibanding dengan yang lain. Sehingga akhirnya mereka memilih kami. Apakah kami diam-diam manis, nggak mengusahakan? Enggak. Kami juga berusaha. Kami pikirin, kami planning, kami projection, kami desain, kami konsepkan, bikin pitch deck, kasih submit ke mereka gitu ya. Jadi kalau Ella nanya apakah tunggu atau enggak, saya rasa kita harus balik lagi ke tadi, kita harus siap. Kita harus punya kesiapan ketika ada kesempatan itu datang. Kesempatan itu datang kalau tadi Disney approach, kami nggak siap ya percuma. Nggak dapet tuh namanya luck-nya tadi kan. Tapi kalau kita diem-diem aja, kita berusaha, kita ada satu momen yang akan ketemu tuh. Karena kita udah siap, maka kita bisa grab the opportunity. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Iya, insight-nya. iya. Jadi, sorry, maksudnya ya, tetap usaha Ella, tetap usaha, tapi jangan frustrasi dan jangan terlalu wah harus gitu ya. Bisa juga loh jalurnya ternyata berbeda. Baik, mungkin Pak Budi kita bisa melanjutkan materinya. Oke, baik. Kita lanjutkan teman-teman. Sorry sebentar ya. Oke, teman-teman, kita mulai. Ini fase kedua. Saya sebutnya ini sebagai the new age of digital marketing. Oke, the new age of digital marketing. Hang on. Apakah sudah terlihat? Sorry, udah ya? Sudah, Pak. Udah ya. Hang on. Kok jadi saya nggak kelihatan? Loh, sorry. File saya malah yang oke. 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 The new age of digital marketing. Saya biar gampang bikin akronim apa. Apa itu apa sih? The first one adalah attention, teman-teman. Attention. Ketika kita mau masuk, mau penetrate satu industri, satu market gitu ya. Kita harus grab the attention. Karena kenapa? Saat ini semua orang tuh punya, oke, saya panjangin dulu deh. Ternyata ini. Apa itu akronim dari 3 macam? Attention, power, dan aspiration. Yang pertama attention. Semua orang nih pegang handphone, teman-teman. Begitu banyak informasi. Nggak usah banyak ngomongin aplikasi lain. WA group. Coba lihat berapa WA group, teman-teman. Berapa teks WA yang belum kebaca sama teman-teman. Minimal kalau secara umum ya minimal itu ada 50 messages sampai 100 messages yang belum terbaca. Kalau dulu kita pegang email, wah, trying to do zero unread emails. Sekarang kita trying to do
Zero unread messages on WhatsApp. Kita belum ngomongin social media loh. Instagram, TikTok, kita belum scrolling Shopee, segala macem. So many things happening, berkelibat gitu. Jadi yang pertama adalah ketika kita mau digital marketing, kita mesti aware. Attention, customer kamu spend most of their time di mana? Nah, ketika kalian sudah bisa identify, oh ada di sana, maka hadirlah teman-teman. Hadirlah di target market customer kalian. Mereka di mana? Makanya ini relate dengan yang tadi saya bilang. Kalian tuh udah ngerti target market kamu di mana sih? Ngapain sih? Sukanya apa sih? Kalian hanya serving your own target market aja. Yang kedua, AI in daily routine. Semua sekarang ada apa-apa nanya ke AI. Bahkan browse aja you ke Google Chrome atau ke Google, kamu browse ada keluar namanya box, AI box summary. Sehingga most of us hanya baca itu aja, nggak baca lagi. Ini teksnya dari mana, recapnya dari mana, source-nya dari mana. We don't even open it anymore. Kita hanya baca summary-nya. Jadi kalau dari AI-nya saja, seringkali konten yang paling berguna, konten yang paling berkualitas, itu yang dapat attention. Yang dapat paling banyak reading-nya dibanding quantity. Long gone messages yang ngomong dulu kalau ngomongin SEO website gitu ya. Wah, kita mesti buat artikel sebanyak mungkin disebarkan kemana-mana. Nah, sekarang udah enggak. Kita mainnya the quality. Konten yang relate dengan mereka. Mindless scrolling fatigue berlawan dengan intentional consumption. Kita lagi iseng-iseng buka TikTok, keluar promo produk, kayaknya nih barang useful nih buat gua nih. Kayaknya bisa nih gua pakai nih. Instead, atau kita mau ada yang consumption yang memang sudah kita planningkan. Oh, memang saya butuh. Emang saya sudah sediakan budget di sini. Nah, again, kedalaman dalam konten, kedalaman dari produk, kualitas dari produk, itu sekarang sudah jauh lebih useful. Market sudah mulai pintar, mereka nggak lagi cari dopamine rush. Wah, ini nih yang seru nih, gue mau consume nih gitu. Sekarang udah mulai shifting, market udah mulai bisa ngukur budget yang mereka harus spend. Oke, the first pillar is attention, teman-teman. Yang tambahan, sub-based business model. Ini ya seringkali customer yang menjadi orientasi. Customer tahu ini kepentingannya, teman-teman bisa pikirkan bisnis model apa sih yang kira-kira bisa sesuai, yang bisa reguler mereka beli. Contoh paling sekarang ya, tisu. Tisu itu gila-gilaan. Semua orang pakai di Indonesia. Dulu waktu COVID bahkan yang paling dicari dan habis duluan adalah selain makanan, kedua adalah tisu. Harga tisu naik, harga paper naik. Nah, tisu misalnya contoh, tisu itu regular buying. Tapi kalau kamu lagi nge-scroll TikTok, most likely you're gonna be exposed with tisu. Karena banyak sekali pemain-pemain dari manapun mereka jualan tisu. Padahal, lagi-lagi tisu itu dipakai secara regular. Apakah ada yang jualan tisu dengan regularly? Oke, you subscribe 100.000, 200.000, sekian ratus ribu, saya kirimkan secara irregular. Artinya, si supplier sudah tahu ada certain volume yang akan dikonsum oleh members tadi, udah langganan yang tadi. Dia udah tahu berapa kuantitinya. Kira-kira seperti itu. Dibanding dengan yang, gue pokoknya jualan tisu aja, gue live streaming aja. Nah, ini bisnis model yang mulai berubah di digital marketing. Nanti teman-teman silakan lihat kira-kira relate-nya ke masing-masing konteks seperti apa. Yang kedua adalah power. Kita sering kali dengar cash is the king. Wah, saat ini pokoknya pegang cash. Enggak, hari ini emas harganya naik terus. Oke, cash is the king. Maksudnya apa sih relate dengan digital marketing? Siapa yang pegang cash, itu yang bisa membuat keputusan untuk purchase. Berapa besar income mereka, berapa besar disposable income, income yang bisa di-spend ya artinya. Misalnya kita dapat 10, lalu kita udah buang tuh, buat living cost kita begini, buat listrik sekian, buat cicilan sekian. Sisanya berapa? Sisa ini adalah artinya disposable income yang memang bisa di-spend. Itu adalah buying power. Nah, saat ini
Gen Z, nah again kalian kan, itu sudah mulai mau masuk ke workforce. Artinya volume yang gede tadi nih, Gen Z tadi nih, mereka akan mulai mendapatkan income. Dengan mendapatkan income, mereka punya buying power. Artinya market Gen Z ini menjadi market yang sangat menarik. Yang kedua adalah millennials. Umur-umur saya sih ya ngaku aja millennials gitu ya. Saya millennials gitu. Nah, umur-umur yang di atas 30 millennials ini lagi menuju puncak karir. 40, early 40s, late 30s gitu ya. Karir yang bagus. Income mereka juga makin posisi karirnya makin bagus, income-nya makin bagus, mereka mulai pilih-pilih produk yang lebih premium. Mereka lebih pilih-pilih apa nih yang gua mau enjoy. Mereka lebih berani spend. Oke? Jadi mulai terjadi perbedaan ya. Mungkin yang Gen Z sesekali pengen cobain yang premium tapi nggak bisa jadi regular. Sedangkan yang tadinya si millennials tadinya dicobain yang general product, mereka shifting. Gue maunya yang premium. Gue mau spend. Oh, gue udah kerja kok. Gue udah punya begini kok. Gue udah sekian lama gue nabung. Mereka udah mulai cari produk-produk atau services yang mulai lebih ke premium dan mereka mau enjoy. Itu that's one of the reasons juga bahwa traveling ya tentunya work juga buat Gen Z juga yang memang love to the full life to the fullest. Millennials juga memang sudah ada disposable income-nya. Yang ketiga adalah populations yang sudah mulai aging. Nah, ini udah mulai naik di Indonesia. Dari dulu ada, tapi saat ini population yang aging itu juga ada power, juga ada buying power. Sehingga mereka mulai pilih, yang sehat yang mana nih? Kebutuhan gue waktu usia agak senior gimana nih? Lebih selektif lagi. Jadi ini adalah kalau di digital marketing beda pola, beda volume, beda value, itu mesti dipelajarin. Oke? Ini mengenai target market. Yang ketiga, aspirations. Customer tuh paling desire, paling pengen, tadi kan di power juga Kak, saya ada nyinggung dikit mengenai power ya, mengenai desire gitu ya. Paling pengennya tuh apa? Mereka mau enjoy apa? Yang kedua adalah ketika mereka enjoy atau pakai produk tertentu, mereka di-identify with apa sih? Contoh, bulan lalu atau 2 bulan, 3 bulan terakhir, 4 bulan terakhir, pedal. Everybody pays pedal. Saya nggak tahu di Jogja ya, tapi di Jakarta semua main pedal. Wah, nggak main pedal nggak keren, nggak gaul, nggak kekinian gitu ya. Nah, ini kan mungkin ya kalau kita ngomongin tentang umur gitu ya. Ada yang muda-muda sebenarnya secara biaya main pedal itu mahal sekali. Sekali main 100.000, 150.000 gitu ya. Tapi karena lagi nge-hype, ya mereka dalam tanda kutip memaksa diri untuk spend more karena di-identify dengan gaul, kekinian, mainannya kelas lumayan gitu, lumayan kelas atas gitu kan. Nah, ini adalah aspirasi-aspirasi yang terjadi gitu. Kita mesti sensitive enough, oke, nggak apa-apa. Terus target market kita di mana? Sekarang noiseless luxury, nggak luxury yang nggak kedengeran gitu ya, cool, kalem, nggak ini itu malah dapat grab premium customer. Sedangkan di sisi lain luxury yang loud, yang rame, itu malah attract-nya adalah yang cuma cari status seeking. Ini tren yang berubah nih, the shifting of new age of digital marketing. Yang kedua, customer mulai pinter, smart, aware. Konsumnya perlu nggak sih? Gue mau butuhnya yang sesuai aja nggak sih gitu. Sekarang bahkan saya baru ketemu salah satu teman yang memang ada di Danantara. Bahkan sekarang ngetrend di grup government gitu ya kira-kira. Mereka menikmati produk barang yang nggak mahal tapi useful. Contohnya adalah Uniqlo. Nah, saya sebut brand. Uniqlo itu berhasil memposisikan diri mereka nggak mahal. Tapi you punya produk itu good quality. Sehingga persepsi yang timbul adalah you're smart. Ketika you pakai produk Uniqlo,
You tuh smart. Artinya you tahu di mana harus spend. Tapi nggak harus spend yang berlebihan. Tapi you got the taste. You got the quality. Nah, itu yang tren sekarang terjadi. Kalau di profesional memang sudah agak duluan gitu ya, karena memang lebih casual. Tapi kalau di eh, pemerintahan saya rasa ini satu hal yang menarik gitu ya, bahwa mereka juga aware loh. Gue nggak perlu tuh spend satu kaos yang jutaan merek Itali gitu ya. Ternyata merek-merek Uniqlo udah good enough gitu. Oke. Jadi pemilihan yang lebih intentional, yang lebih selektif instead of impulse buying yang cuma karena lagi promo diskon 30%, 50% dan seterusnya. Local pride movement saat ini khususnya again yang muda-muda, kalau dulu sebelum COVID saya ingat sekali ada Daniel Mananta, dia bikin Indonesian apa? Dia punya brand Indo. Iya, ada fashion lah ya. Nah, itu kan memang lagi ngetrennya lokal, bangga produk lokal. Bahkan BCA punya campaign atau punya event khusus untuk bangga produk lokal. Ini menjadi satu identitas buat para pemakainya. Oke, gue support loh industri lokal. Gue support loh brand lokal. Ada satu pop period, KOL, artis, semua ngomongin tentang produk lokal, which is really good menurut saya. Kami brand-brand lokal itu perlu disupport oleh konsumen. Nah, maksud saya adalah ketika kita mau do marketing, ini adalah shifting-nya. Semua ini yang berubah market. Sehingga kita perlu aware 3 hal ini. Attention, power, aspirations. Yang perlu diperhatikan ketika kita mau penetrate melalui digital marketing. Kenapa digital marketing? Tentunya karena tadi secara cost lebih murah. Digital marketing kayak kita kan bisa ukur. Ads-nya mau berapa, kita mau jual berapa, baru dapat sekian. Kita mau penjualannya berapa, baru kita alokasikan budgetnya sekian. Kalau dulu kita mau iklan misalnya lewat TV gitu ya, billboard, wah berapa besar cost-nya? Mana bisa. Ini kesempatan yang memang merubah ekonomi secara umum, digital marketing. Nah, sekarang mungkin udah 3.0, marketing digital 3.0 kondisi sekarang. Makanya saya bilang ada shifting ekosistemnya. Nah, shifting di sini saat ini udah bukan produk push lagi. Udah bukan customer focus lagi, tapi the economy of creators. Creator menjadi pusat, menjadi penggerak dari ekonomi digital, teman-teman. Kalau kalau dulu kita pikir ya, pabrik produksi, pabrik produksi, distributor distribusi, konsumen membeli, konsumen consume. Lalu ketika terjadi digital, social media, produsen, produksi, distributor, publikasi, marketing, iklan, consumer, consume. Oke. Lalu mulai konsumen menjadi kreator. Kita semua di IG bikin postingan. Oke. Semua news, everybody making news, everybody bikin konten, semua orang membaca, semua orang menjadi kreator, konsumen dan produsen. Oke. Nah, dengan masuknya digital platformnya masuk ke social commerce, semua jadi everybody become everything. Kita yang consume, kita yang jualan, kita jadilah streamer, kita bisa jadi affiliator, kita bisa jadi produsen. Kita bisa benar-benar jualan punya produk, tanpa produk, atau promosiin barang orang, kita juga yang konsum. Ini adalah perubahan shifting yang terjadi di social commerce, di digital. Agak susah, karena digital itu kan website juga digital, WhatsApp juga digital. Tapi yang kayak tadi, konteksnya adalah social commerce. E-commerce marketplace yang berubah menjadi e-commerce yang berubah menjadi social commerce. Nah, hari ini saya fokus, ini yang lagi happening adalah the economy of creator. Saya bikin akronim lagi dengan ABC. Yang pertama adalah audience. Yang kedua adalah brands. Yang ketiga adalah creators. Tiga-tiga ini
adalah creators, economy of creator. Yang pertama kita discuss mengenai si audience. Oke, kita ngomong audience itu customer is king. Mereka validasi loh otentikitasnya. Seperti yang kalian dulu. Mungkin 5 tahun lalu kita ngomong si KOL tuh berpengaruh banget. Mereka ngomong apa, itu dipercaya sama si customer, sama si viewers, sama si followers. Dia ngomong apa, langsung dah. Tapi saat ini, enggak. Mereka validasi dulu, bener nggak ya? Lu otentik gak ya? Lu di-endorse gak ya? Lu dibayar nggak untuk bikin konten ini? Sehingga yang otentik itu yang malah didengerin. Jadi ada trust dari si followers, dari viewers kepada yang bikin konten, si creators. Audience membangun trust, audience percaya sesuatu, itu ada balance antara fragile, kita kelihatan lemah, si kreatornya kelihatan kelemahannya. Lu lihat deh kulit gua nih banyak lu sebenarnya, banyak bopengnya, banyak jerawatnya. Tapi produk ini nih membantu. Jadi ada balance antara produk yang dia ngomongin tapi dengan kerapuhan yang dia bukakan. Tapi tentunya ada limit-limit boundariesnya yang jelas gitu. Kita culture Indonesia memang cukup unik. Kita masih cukup appreciate limit-limit yang cukup sensitif, pribadi yang sensitif gitu ya. Oke, jadi audience ini sekarang maunya yang lebih otentik, teman-teman. Oke, kita ngomongin brand sekarang. Oke, brands itu sekarang di-expect, ini keluarnya nggak seru banget langsung keluar begini nih ya. Expect untuk memberikan customer, empowering customer. Nggak cuma sekedar produk, tapi ada values di dalamnya. Ada story di dalamnya yang relate dengan customer. Ada tujuan. Sehingga customer bisa berasa, wah, brand ini nih gua banget. Gua pakai ini karena memang saya dan teman-teman begini story-nya. Customer culture adalah brand culture. Mereka punya satu sinkron, satu relatable, satu nyambung. Kalau apa sih yang brand ngomong nih nyambung ke saya. Nah, banyak brand-brand lama kita, brand lokal kita yang terlambat adaptasi di hal ini. Sehingga dirasakan yang tadi saya cerita di awal, brand ini nggak relate dengan kekinian. Brand ini dianggap brand kuno yang dipakai oleh nyak gua, emak gua, nenek gua gitu. Jadi dianggap kuno. Ini yang begitu cepatnya perubahan. Saya nggak nyalain brand. Kalian bisa baca beberapa brand-brand lokal, legendary brand yang dulu support Miss Indonesia itu bahkan sudah dibeli sama perusahaan asing gitu. Jadi jangan sampai generasi kita nih, generasi kamu, kak saya dan kalian harus aware akan hal ini. Sehingga ketika kita bikin sesuatu itu harus relate dengan customer kita. Yang ketiga adalah creators. Creators hari ini di-expect punya trust. Kalian lihat di poin pertama ada audience. Audience itu mempunyai trust. Dia lihat fragile-nya kita, rapuhnya si creators. Tapi di sisi creators, mereka harus ceritain. Mereka punya trust, mereka punya value seperti apa. Sehingga ada homogeneous goals, problem yang sama dengan si audience. Problem, goals yang mau dipecahkan bersama-sama dengan si brand. Sehingga ke depan creators ini harus punya harus intentional, harus punya oke, gue mau solve what problems. Values-nya yang dibawa apa dan across platform. Kalau kalian perhatiin dulu si A nih bekennya hanya di Instagram, si B nih bekennya hanya di YouTube, si C nih bekennya di TikTok. Sekarang enggak. Customer expect you bisa bicara di multi platform. Walaupun platform itu beda-beda cara penyampaiannya dan cara followersnya gitu. Tapi di expect you bisa di multi platform. Sehingga teman-teman kalau kita ngomongin the economy of creators ini di ABC, di digital marketing, audience, brands, and creators ini harus kerja bareng-bareng. Brand harus bisa reach the creators sehingga bisa meyakinkan ke audience. Audience mau suara dia didengar sama si brand. Audience mau yang creator sharing itu real. Creator juga sama. Oh dulu gue cuma cuap-cuap aja, audience udah langsung absorb. Oh creators dulu yang penting gue punya masa,
brand akan endorse. Sekarang enggak. Creator dianggap, gue harus ngerti problem of the audience. Gue mesti ngerti gue punya value yang sama with the brand. Sehingga ketika saya menyampaikan message-nya, values-nya beda. Ada interrelational yang harus dijahit antara tiga pilar ini untuk mendapatkan market di digital saat ini. Karena social media memang saat ini ya satu-satunya channel yang paling powerful dan harusnya low cost. Tapi tentunya kalau udah di compare dengan ads dan seterusnya jadi different issues ya. Tapi ini adalah 3 poin teman-teman yang kita mesti sama-sama paham, values, culture yang berbeda mau sedang mencoba menjalin bareng-bareng. Kira-kira seperti itu. Thank you teman-teman. Saya menyampaikan good luck untuk future kalian yang sangat bright harusnya. Saya percaya kalian punya potensi, kalian punya kesempatan, kalian punya skill yang sangat khusus untuk Indonesia, untuk kontribusi di Indonesia. Saya stop sharing. Kita masuk mungkin ke sesi tanya jawab. Betul. Terima kasih Pak Budi untuk materinya. Mungkin kita beri reaction dulu teman-teman untuk mengapresiasi Pak Budi yang telah luar biasa mengantarkan materi mengenai digital marketization. Kami silakan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita hari ini. Bisa langsung menghidupkan mikrofon yang ada di depan teman-teman. Silakan. Berarti udah jago dan paham semua nih Pak untuk digital marketing. Mungkin ini teman-teman masih memproses materi dari Pak Budi dan mungkin sebentar lagi teman-teman ya bisa langsung on mic ya. Ada Amel ya, Amalia. Tes. Oke. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Budi Thomas. Sebelumnya terima kasih atas materi yang telah diberikan. Perkenalkan saya Amel dari Prodi Bahasa Inggris Sekolah Vokasi. Tepatnya penjurusannya lebih ke PR dan digital marketing juga. Jadi lumayan relate dengan apa yang tadi Bapak sampaikan. Mungkin di sini pertanyaan saya mungkin berkaitan juga dengan kasus Jakel tadi. Bagaimana caranya untuk membangun brand awareness yang efisien, terutama bagi bisnis yang sedang merintis. Karena kebetulan saya itu juga sedang membangun bisnis bimbel, tapi juga selain bimbel saya lebih fokus untuk self development. Jadi waktu itu brand awareness itu saya bangun dari konten-konten, saya bikin konten di Instagram, saya bikin konten di TikTok yang waktu itu engagementnya kayak udah ribuan gitu. Wow. Kemudian dari situ tapi karena saya masih merintis sendiri, jadi saya bingung Pak untuk mengaturnya itu seperti apa, untuk lebih efisiennya seperti apa gitu. Jadi kalau di jurusan saya itu untuk konten itu biasanya lebih diajarkan di IG sama di TikTok gitu. Jadi bagaimana mungkin kita membuat campaign, bagaimana kita bisa menghadirkan presence di target audiens kita dan lain sebagainya, gitu Pak mungkin. Mungkin bisa menceritakan juga dari pengalaman bisnis Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, thank you Mel. Saya lihat ada 2 aspek. Yang pertama adalah tadi kamu bicara mengenai platform gitu ya. Platform memang kalau kamu di Instagram kan memang hanya followers ya yang bisa lihat gitu kan ya. TikTok adalah wadah atau platform yang bisa dilihat oleh across atau di luar dari followers kita yang existing gitu. Itu yang pertama. Dan digital marketing stage-nya seperti apa sih? Menurut saya memang ada levelingnya yang beberapa stage gitu ya. Marketing funnel tahu ya, yang awareness lalu mulai sampai ke conversions gitu. Nah, maksud saya di dalam konteks kamu, kalau kita bicara yang paling efektif dan low cost adalah yang targeted.
Ini semua konsep sama sih, bukan cuma untuk kamu ya. Jadi yang targeted. Maksudnya apa sih yang targeted? Yang targeted adalah yang paling em, lowest hanging fruit bahasanya, yang paling gampang convert. Contoh location base. Kalau zaman dulu sih bagi brosur gitu kan istilahnya. Bagi brosur ke teman-teman yang sekeliling, lingkungan sekeliling itu. Pasang banner. Saya rasa itu pun tetap harus dilakukan. Nah, dalam konteks digital marketing adalah ads itu bisa targeted hanya untuk area tersebut saja. Atau bahkan yang kedua untuk umur tertentu saja. Yang ketiga bahkan untuk interest tertentu saja. Tadi kamu kan bilang mau pengembangan karakter, pengembangan skill gitu ya. Nah, ada loh topik-topik yang memang disediakan oleh si um, Instagram adalah Meta, TikTok juga ada. Tapi memang di Indonesia itu datanya tidak seakurat itu. Seringkali yang input memang nggak details lah gitu ya. Tapi bisa kita mengincar itu. Jadi kalau konteks kamu sebelum ke funnel yang luas, ke market, artinya ke target market yang terlalu luas, saya lebih prefer kok lebih yang ke targeted dulu ya, Mel. Karena kan tadi kamu bilang, oh saya memang ngerjain sendiri, kapasitasnya terbatas, waktunya terbatas. Dan mari fokus ke dalam wadah atau target market yang memang paling cocok untuk konteks ini. Nah, baru satu step ketika kamu mulai, udah nih, saya udah punya kapasitasnya nih, saya udah punya space-nya, saya udah punya masanya, saya udah punya dananya, pelurunya udah ini. Then you go step up. Mulai promosi ke skala yang lebih besar. Skala yang lebih besar. Artinya kan karena skala yang lebih besar ini umumnya lebih costly juga gitu. Dan umumnya skala yang lebih besar ngomongnya di awareness. Ketika awareness-nya luas, tapi nanti filter ke conversinya kecil. Mendingan kita di yang targeted market ini funnelingnya benar-benar langsung jadi, bukan langsung jadi lah, langsung lebih dapat secara cost rasionya. Seperti itu Mel. Eh, jangan terpaku sama digital marketing juga, tergantung target market kamu seperti apa ya. Kalau kayak tadi pengembangan diri, who is your most related target market? Apakah memang yang sudah kerja atau memang student? Student kan waktunya terbatas, mereka harus belajar materi pendidikan misalnya. Dan kamu mesti consider itu juga. Siapa lowest hanging fruit? Poin saya tadi kalau kamu review eh, siapa target market kamu, itu yang paling penting dan itu akan menentukan cara kamu komunikasi. Apa yang kamu komunikasikan? Gitu-gitu. Ya baik, terima kasih. Mungkin kalau untuk tadi ya Pak, untuk gimana saya membangun awareness itu, yang pertama memang dari bagi-bagi brosur, kemudian saya optimalisasi di IG, di TikTok, kemudian kemarin itu saya juga sempat membuat webinar tentang cara masuk UGM dan itu lumayan banyak yang join juga. Wow. Jadi ya bisa untuk meningkatkan brand awareness juga gitu. Mungkin bisa saya terapkan tadi dari saran-saran Bapak. Terima kasih Pak. Iya, mungkin tadi kalau kamu bilangin webinar mengenai join ke kampus gitu ya, dan kamu bisa kerjasama sama SMA-SMA sekeliling loh. Iya, terus bikin certain, saya nggak tahu, certifications, kamu jadi ada added value, kamu yang inspire ke sosialnya, kamu kontribusi ke sosial sehingga mereka appreciate juga. Ini kan, again ya, yang tadi 3 APA itu kan, em, kamu tuh relate gak dengan culture your target market? Target marketnya berasa nggak kamu ada kontribusi ke dalam sosialnya gitu. Oke, berarti untuk kayak kerjasama gitu mungkin kalau ke sekolah-sekolah gitu emang diperlukan juga ya Pak? Betul, betul. Nah, maksud saya kerjasamanya tadi adalah kamu kontribusi dulu. Kamu cerita mengenai pengalaman kamu cerita mengenai jalur yang bisa available gitu. Benefitnya buat mereka apa. Ini kan kontribusi ke masyarakat. Dan market bisa ngeliat, oh memang kamu punya kontribusi, memang kamu relate dengan saya. Bahkan konteksnya adalah kamu adalah bagian saya yang dulu gitu. Kamu yang dulu adalah saya nih yang sekarang gitu misalnya. Dan saya juga mau dong jadi the future me like Amel gitu yang ada di UGM sekarang. Contohnya. Ya baik Bapak, terima kasih banyak. Ada Desti Arum, silakan Desti. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi atas penjelasannya siang hari ini. eh saya ingin bertanya, kalau kami usahanya di bidang jasa
percetakan, digital printing, produk utamanya banner, terus souvenir, kertas, dan turunannya. Eh, ini awal berdiri 2020 dan awalnya kami tuh sempat bingung untuk target marketnya. Jadi B2C, B2B, B2G itu semuanya kami coba masuk melayani sampai akhirnya setelah berjalannya waktu di setahun terakhir ternyata target utama kita, target market kita itu ada di B2C yaitu lebih spesifik ke UMKM. Spesifik ke UMKM meskipun yang untuk B2B maupun B2G ke government juga tetap terus berjalan. Nah, berhubungan dengan digital marketing tadi saya menyimak pemaparan Pak Budi yang luar biasa tentang kita perlu tahu apa namanya profil aktivitas dari customer kita. Nah, dari kami yang sudah berjalan itu coba masuk di beberapa platform. Kalau TikTok kami eliminasi karena sepertinya ini kan di Lampung, jadi dan di kabupaten itu sepertinya memang belum terlalu berkembang untuk TikTok. Kemudian kami aktif di Instagram dan ads-nya di Facebook yang jangkauannya lebih luas. Nah, kalau dilihat dari jangkauan itu ini apakah karena pengaruh meta ads-nya atau memang karena pengaruh customer behavior-nya itu memang lebih banyak di Facebook. Tapi kami mencoba menggait di akun-akun UMKM kayak misalnya apa namanya akun-akun Instagram yang aktif untuk foodies gitu, yang untuk kuliner itu memang lebih banyak di Instagram. Nah, saya jadi tadi berpikir bagaimana kita bisa apa ya toolsnya bahwa ternyata kita udah bener nih, ternyata target market kita itu memang sebenarnya mainnya di Instagram. Menurut kita di Instagram, tapi sebenarnya dari jangkauan Meta Ads lebih banyak yang di Facebook gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua untuk konten ini Pak Budi. Kalau konten itu kan sekarang berkembang terus ya. Tadi dengan materi yang informasi itu sudah kayak tsunami bukan banjir lagi. Nah, kadang-kadang konten kita itu ya sudah cuma lewat aja. Apakah memang konten itu ciri khasnya, tiap produk ada konten khasnya sendiri, atau memang kita benar-benar ikut apakah hard selling, atau kita storytelling terus, atau kontennya yang bagaimana itu mungkin butuh masukan dari Pak Budi Thomas. Terima kasih. Mantap, good luck Mbak Desti nih. Ini contoh luar biasa nih menurut saya udah luar biasa lah ya. Memang digital marketing sih agak luas ya, tapi mungkin saya usul Mbak Desti yang pertama adalah fokus ke regional base, area base. Contoh ya, yang saya kepikir adalah di Google Map itu ada nggak? Dan di sana ada deskripsinya bahwa oh ini loh menyelesaikan digital print untuk kemudahan dan seterusnya lah. Ada deskripsinya sehingga orang yang mencari karena nowadays orang mencari itu digital print gitu ya. Sangat mungkin dia cari lewat Google dan Google kan ambil dari Google Map juga gitu. Jadi poin pertama saya adalah yang lokal ini pastikan ada. Dan kedua tadi Mbak Desti bilang, oh kita bikin konten, lalu tsunami semua orang ngomongin konten bahkan kita yang nggak relate juga dapat gitu kan. Sama, kami dari brand juga begitu gitu. Dan memang challenge-nya untuk punya brand adalah kita harus marketing kan terus-menerus, ngomong terus-menerus kan. Sehingga ada first top of mind-nya keluar. Oh, brand ini. Gue mau ngeprint, langsung inget. Oh, printingnya Mbak Desti nih. Nah, continuous ini menurut saya yang harus dipikirkan. Tadi saya ada ngomongin tentang subscription base. Kalau memang target marketnya saat ini, contoh anak kuliah gitu ya, memang mereka ada kebutuhan printing atau tadi Mbak Desti bilang end user langsung ya. Kebutuhan mereka apa sih? Berikan paket mungkin ya contoh. Paket misalnya voucher 1 juta, you 100 voucher. Boleh pakai misalnya let's say kalau print ini nilainya 1 poin. Print ini 3 poin dan seterusnya. You punya 100 poin gitu. Jadi sistem membership atau sistem paket itu yang saya kepikir karena yang berkaitan dengan digital marketing nowadays is always about subscription. Apa yang kita bisa dapetin supaya mereka menjadi regular customer kita gitu. Yang ketiga menurut saya ads. Saya nggak terlalu tentunya mesti dig lebih dalam. Ads ini umumnya kena luas gitu. Makanya tadi bicara mesti targeted marketnya tepat. Itu yang pertama. Lalu kedua, kalau memang tadi
Mbak Desti ada ngomong, oh di Facebook lebih kena nih, ada hasilnya. Bisa nggak ditelaah lebih lanjut, dikaji lagi, direview lagi, bener nggak mereka yang datang dari Facebook ini, mereka melihat dari mana, conversionnya seperti apa penyebab utamanya? Cari, crack the formula. Karena ini udah berhasil, ini udah success story-nya nih. Yang udah pernah jadi customer karena ngeliat iklan. Gitu kan. Tadi Mbak Desti ada bilang kan yang dari Facebook nih lebih kena, lebih tepat nih gitu. Case tadi ini dijadikan ada formulanya nggak sih? Apa yang bisa kita ambil, ada pattern-pattern, pola-pola yang sama, lalu kita jadikan formula. Oh, kita harus begini nih target market. Oh, kita harus komunikasi begini. Siapa sih yang memang pasti belanja nih, yang pasti beli nih, yang pasti langganan nih. Ini yang dijadikan formulanya menurut saya. Mungkin 3 langkah ini yang harus dipegang benar-benar dulu Mbak Desti, baru nanti skalanya konteks. Karena menurut saya digital marketing itu regional ya. Nanti saya kepikirnya nanti keempat nih ya. Maksudnya kalau skalanya udah lebih ini kerjasama dengan asosiasi-asosiasi misalnya retail, asosiasi restoran, F&B di approach. Jadi kerjasamanya di level di asosiasi siapapun F&B yang mau buka dikenalinnya ke kamu. Siapapun retail yang mau buka kenalin ke kamu. Jadi di atas gitu kerjasamanya. Kira-kira seperti itu, Mbak Desti. Ya. Baik, terima kasih Pak Budi. Iya, sama-sama. Thank you. Good luck, Mbak Desti. Baik, teman-teman, saya persilakan satu pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi Pak Budi dan juga mengerjakan kuis. Baik, silakan Ilham. Ya, Silakan. baik. Selamat sore Pak Budi. Sore, Pak Yo. Ya, nama saya Ilham Sutopo, biasa dipanggil Ilham. Sebelumnya terima kasih atas presentasi yang sangat luar biasa dari Pak Budi. Eh, Tadi sudah dijawab banyak pertanyaan baik tentang scaling up bisnis dan juga marketing digitalization yang ingin menjadi rasa penasaran saya dari awal semenjak Pak Budi tadi mempresentasikan adalah melihat dengan kondisi sebagai sampel kami mahasiswa usia 16 sampai 30 yang mungkin nanti sesuai dengan data yang tadi Bapak sampaikan potensi generasi emas 2040. Apa yang ingin Pak Budi kira-kira sampaikan yang semestinya sudah menjadi pengetahuan di luar pemikiran kami sebagai generasi muda supaya untuk hal ini kira-kira kami nggak perlu mempertimbangkan lagi supaya kita tuh langsung gas untuk menjadi wirausaha atau bisnis di bidang yang kita tekuni satu sama lain. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, melihat dari saya berpengalaman dari latar belakang pendidikan ya Pak, bukan dari latar belakang yang wirausaha. Jujur mengalami kesulitan baik dalam memulai bisnis yang dalam arti ini apakah saya harus menunggu referensi dari pebisnis lain ataukah saya memulai langkah sendiri yang menurut saya yakin itu pasti benar sehingga itu menjadi kesulitan tersendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah jika saya itu terbiasa memulai sesuatu tuh kalau sudah ada bukti konkretnya, misalnya ada bisnis yang tadi sudah berjalan lalu terbukti berhasil, yang jadi pertanyaan saya sejauh mana pengaruh ATM ya Pak, amati tiru dan modifikasi ini bisa saya gunakan dan juga bisa mempengaruhi keberhasilan bisnis saya itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, saya jawab yang nomor 2 dulu ya. ATM ya, ATM. Menurut saya ATM itu di M-nya itu tuh luas banget. Modifikasi itu luas sekali loh. Kalau kamu perhatiin, menurut saya gitu. Kalau kita bicara bisnis yang umumnya ada, itu berapa persen sih yang baru? F&B, makanan gitu. Saya rasa teknologinya nggak banyak. Kecuali kita bicara di tech ya, AI. AI is like, for the past 3 years itu overlap berapa ratus juta tahun punya teknologi gitu ya. Tapi other than that, kalau yang ngomongin tentang conventional business itu nggak banyak loh. Tapi modifikasinya yang memang harus disesuaikan dengan konteks market saat itu, dengan konteks
consumernya di mana, culture-nya siapa, target marketnya gimana. Itu yang perlu disesuaikan terus-menerus menurut saya modifikasinya. Jadi kalau ditanya ATM itu relate gak sih? Sangat relate. Tapi M-nya modifikasinya ini komponennya banyak sekali. Journey-nya ada yang mungkin cuma modify-nya cuma perlu segini, tapi ada yang perlu modify-nya segini. Mungkin dulu Jeko modify-nya cuma donatnya si Krispy Kreme cuma begini, tapi yang lain di marketingnya apanya itu kan cuma di sisi produk gitu ya. Jadi komponennya mesti kita lihat sih, mesti di digest satu persatu. Tapi kalau ditanya poin nomor satu, apa sih message saya ya? Saya rindu loh benar-benar bahwa kesempatan entrepreneur kita sangat luas, tapi sayang pemerintah kita tidak mengencourage, tidak mendidik. Pola pendidikan Indonesia itu tidak mengencourage kita berani berpikir di luar, bertindak di luar dari jalur yang ada. Ini yang menurut saya jadi challenge atau jadi hiccups, bukan gagal lah, sedikitnya cetakan anak bangsa yang berani keluar dari model-model yang ada. Kita sangat tidak kreatif orang Indonesia, padahal seninya tinggi, beda ya, kurang kreatif, kurang berani mengambil apa yang tidak umum. Kalau kita sekelas rame-rame semua mengambil katakan mengambil jalur ini, umumnya kita akan ngikutin. Itu culture kita, culture timur yang agak. Ya saya juga tumbuh di lingkungan yang demikian ya gitu ya. Kalau agak aneh dikit, nyeleneh dikit, lu salah, lu aneh, lu diketawain minimal, diledek minimal. Angkat tangan nanya guru aja bisa gitu, bisa di. Jadi culture yang menurut saya mesti kita pelan-pelan berubah. Memang panjang sih journey-nya. Tapi intinya yang saya mau sampaikan, kesempatan masih besar. Benar-benar kesempatan masih besar. Kedua, negara kita tuh punya banyak resources yang seringkali kesempatan itu cuma ngelihat kanan, nyambungin ini ke sana kayaknya bisa loh. Saya cerita ya, saya bulan lalu ketemu satu orang. Dia membuat sistem, dulu ada namanya Warungku. Oke, dia buat sistem JNE, JNT kan udah lama lah ya. Jadi kurir dari kita drop off satu titik, minta dia kirim paket dari A kemanapun. Kita kirim paket, lalu JNT yang urus gitu ya. Dia punya sistem, dia marketingin, you drop off di tempat saya akan bantu untuk you drop off di tempat saya akan bantu multiple platform. Jadi dia sebagai bukan enabler, tapi dia multi platform. Saya akan bantu. Pokoknya drop ke saya aja. Saya bukan kurir, saya bukan JNE, tapi you drop ke saya akan bantu kirimkan mana yang paling efektif dan efisien. Awalnya dia cuma punya 3 kurir. Oke, dia cuma punya 3 kurir. Dia punya drop off point 15. Oke. Dia bikin kerjasama dengan Warungku yang punya 15.000 titik. Tiba-tiba dia punya 15 drop off point dengan 3 kurir. Artinya kan dia sebenarnya hanya menyambung, kecil banget lagi sambungannya. Kurir sudah ada, JNE di mana-mana, Tiki di mana-mana, drop off point-nya. Cuma dia nggak ada platform. Dia bikin platform, lalu dia ngomong ke warung, gue bikinin ya, ini jadi tempat taruh-taruhnya. Udah dapet, ya tinggal dia distribusi. Oke, gue kirim ke JNE, gue kirim ke JNT, dan seterusnya. Jadi dia nyambungin. Nah, ide-ide kayak gini kan yang kita nggak kepikir. Kita kurang lihat kanan ke kiri, dan kalaupun ngelihat kita nggak kepikir hal itu. Ide-ide ini yang menurut saya kita harusnya Indonesia punya kesempatan seperti itu. Yang memberesin sedikit aja, yang rapihin sedikit aja, nyambungin sedikit jalur aja, Pak, jembatanin ideas aja, itu harusnya masih banyak. Itu sih kalau saya. Jadi saya berharap ya kita lebih berani keluar jalur sedikit. Nggak harus ikutin yang common mass decision, mass preference. Itu, Mas Yo, kalau saya boleh sharing. Semoga menjawab. Oke,
Saya sambungin sebenarnya ada nih. Oh, ini adalah teman-teman kalau ada kenalan, ada apa, silahkan difoto. Kami ada program untuk yang full time maupun yang intensif untuk posisi-posisi di bawah. Lalu ini adalah menurut saya ini karena saya beberapa kali seringkali berkaitan dengan teman-teman yang di S1 gitu ya. Jadi ini prinsip bits of wisdom yang saya selalu share ke eh, teman-teman di berbagai universitas. Diusahakan jangan online, mau gaming maupun gambling, sayang waktunya teman-teman. Waktunya sangat berharga. Demikian juga dengan poin ketiga, kalau bisa get into relationship-nya nanti aja. Waktu yang kalian lagi muda nih, enjoy, absorb, main sama temen, banyak-banyak, absorb information banyak-banyak, explore, cobain banyak-banyak. Nanti masih ada waktu untuk em, pacaran, nikah gitu ya. Itu yang penting diseriusin, punya orang yang baik. Kalau kita punya karakter yang baik, kalau kita punya kesiapan yang benar, ekonominya juga sudah baik, karakternya benar, rohaninya benar gitu ya. Pasti dapat pasangan yang baik juga. Jadi jangan khawatir poin nomor 3. Poin nomor 1, waktunya dipergunakan dengan baik. Nomor 2, saudara-saudara ini sangat amat besar value-nya. Ini ekonomi kita salah satunya juga lagi mandek, government ya setengah hati, eh, dan kita mesti terus doakan untuk Indonesia nih, untuk pinjol ini. Jadi ini aja yang saya mau sharing. eh, Kira-kira dan terakhir yaitu ya, ini selalu menjadi slide yang di akhir saya gitu ya. Teman-teman, ketika kita lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, pasti ada pertolongan Tuhan gitu. Mari kita berusaha sama-sama lakukan yang terbaik and let God do the rest. Itu aja Pak, thank you. Baik, terima kasih Pak Budi atas kesediaannya mengisi sesi UGM Brainers tahun 2025. Kami harap kita bisa bertemu kembali di UGM Brainers tahun depan. Mari kita beri reaction teman-teman. Terima Thank, kasih Pak Budi. Selamat menjalani aktivitasnya kembali. Happy weekend. thank you, thank you. Saya izin ya Pak ya, saya izin live ya berarti ya.